Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional bersama anggota Dewan DPR RI Komisi 9 menggelar kegiatan sosialisasi program kerjasama Mitra Kerja tahun 2022. Acara berlangsung di halaman aula rumah kediaman anggota DPRD Kota Bekasi pada Senin tanggal 17 Oktober 2022. Program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan di aula rumah kediaman anggota DPRD Kota Bekasi Huryati Jalan Siliwangi Kem 5, Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat pada Senin tanggal 17 Oktober 2022. Ya, yang jelas kementerian atau lembaga itu kan tidak bisa bekerja sendiri ya. Harus ada dukungan dari pihak lain termasuk dari DPR. Nah, jadi untuk memperkuat kegiatan atau program ke masyarakat, kita tahu bahwa DPR adalah wakil rakyat, juga untuk mendekatkan kepada masyarakat, maka ada integrasi gitu ya, integrasi antara lembaga, dalam hal ini BKKBN dengan DPR RI, khususnya Komisi 9, seperti itu. Ya, jadi dalam percepatan penurunan stunting banyak yang sudah dilakukan, seperti sosialisasi ya, kemudian ada pembentukan tim pendamping keluarga di setiap desa, kemudian bapak asuh anak stunting, jadi mulai dari pejabat, kemudian pengusaha, masyarakat yang memang bersedia dan mampu untuk menjadi bapak asuh untuk anak stunting. Melalui program KB ya, kemudian anak-anak yang sudah terdeteksi stunting tadi dengan Bapak Asuh diharapkan pemenuhan gizinya bisa tercukupi, karena rata-rata kan dari segi ekonomi kan kurang ya, dengan Bapak Asuh itu mereka bisa membantu. Kemudian kementerian lembaga lain juga ya, karena kita tahu terkait dengan pencegahan stunting itu BKKBN sebagai koordinator pelaksana yang menggerakkan semua kementerian lembaga terkait dan juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan mitra yang ada di daerah, seperti itu. Penurunan stunting sendiri kan sudah lama ya, tetapi yang diserahkan kepada BKKBN sebagai koordinatornya baru mulai tahun 2021. Ya, tentunya dengan percepatan penurunan stunting sesuai dengan harapan, sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan perintah Presiden, stunting di Indonesia bisa kita turunkan dari 24 sekarang ya menjadi 14. Artinya di antara 10 anak itu tidak lebih dari 2 yang stunting gitu ya. Jadi harapannya tentu saja generasi muda Indonesia nanti akan lebih berkualitas ya. Generasi kita yang akan datang semuanya berkualitas, tidak ada yang stunting, sehingga kita mendapatkan tadi yang disebut bonus demografi. Kemudian Indonesia sesuai dengan visi misi pemerintah nanti akan mampu berdaya saing terhadap negara-negara lain. Ibu-ibu posyandu. Yang program dilakukannya ini, kita kan tahu pada tahun 2045 Indonesia itu akan mengalami zaman keemasan bonus demografi. Bonus demografi itu ketika 70% dari bangsa Indonesia berusia 15 tahun sampai 65 tahun itu dalam usia produktif. Nah, usia produktif itu tidak akan mungkin tercapai oleh bangsa Indonesia karena apa? Karena stunting. Ya. Oleh karena itu Presiden Jokowi pada tahun 2021 melalui Perpres 72 itu menetapkan BKKBN sebagai ketua pelaksana penurunan stunting gitu. Manfaat ibu-ibu mengikuti program ini adalah untuk menguasai masalah stunting. Tadi kan saya sudah menjelaskan apakah itu stunting. Stunting itu adalah kekurangan kekurangan gizi berat, kekurangan gizi dalam masa yang cukup lama. Pencegahannya pertama-tama ya, ibu hamil itu harus minum obat pencegah
ini obat pencegah stunting. Jadi harus minum namanya obat penambah darah. Kemudian yang kedua, ibu hamil harus minum makan gizi yang seimbang. Yang ketiga harus imunisasi dasar lengkap. Yang keempat harus ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kelima, perilaku hidupnya harus sehat. Yang keenam, harus rajin dibawa ke posyandu untuk ditimbang berat badannya, diukur berat badannya, diukur lingkar kepalanya, seperti itu. Harapannya ibu-ibu bisa menerapkan apa yang saya sampaikan tadi untuk masyarakat, untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk saudaranya, untuk tetangga-tetangganya, sehingga diharapkan stunting ini bisa turun. Dengan mengadakan program pembinaan perkawinan untuk calon pengantin remaja, yang pertama. Yang kedua untuk ibu hamil, yang karena sasarannya itu ya. Yang ketiga ibu pasca melahirkan. Yang keempat balita usia 2 tahun. Di mana untuk pencegahan stunting kita sudah mempunyai tim pendamping keluarga di seluruh Kota Bekasi yang berjumlah 5.877. Yang kedua, kita punya tim percepatan penurunan stunting Kota Bekasi. Langsung Bapak PLT Wali Kota, Bapak Dandim, Bapak Polres, Bapak Kejaksaan Pengadilan, dan juga Ketua DPRD. Kami punya program juga rembuk stunting yang leading sektornya adalah Dinas Kesehatan. Di lapangan juga kami punya kader, baik kader PKK, kader posyandu, pos KB, dan juga bidan mandiri. Nah, untuk penimbangan keluarga itu ya, di mana mereka pembina, menyuluh, terus juga pendampingan. U22 itu 13,8%, kita nomor 2 se-Jawa Barat. Terendah. Harapan kami itu bisa turun lebih bawah lagi, lebih rendah lagi. Dengan adanya dinas-dinas terkait, yaitu tadi tim percepatan penurunan stunting, mudah-mudahan tahun 2023-2024 mulai turun lagi. Hari ini ada kegiatan yaitu sosialisasi dari BKKBN, terutama masalah keluarga berencana dan stunting. Dan tentunya ini sesuatu yang sangat baik untuk kami, terutama di warga masyarakat, khususnya para warga, karena untuk stunting ini juga masih dianggap tabu buat masyarakat, terutama kaum ibu. Ini akan keberlanjutan dari regenerasi kita nanti, terutama anak-anak yang nanti tentunya yang belum memiliki keturunan ini harus lebih hati-hati dalam menjaga kehamilannya. Karenanya ini ilmu yang bermanfaat, ditularkan kepada seluruh masyarakat, terutama saat ini memang lebih fokus yang lebih mengetahui adalah para kader-kader posyandu dan PKK. Karenanya dengan kegiatan ini saya berharap proses ataupun progres stunting yang dilakukan oleh kementerian yang merupakan targetnya tadi, kalau tidak salah 14% ya, nasional, dan kita ini Kota Bekasi termasuk sudah 13%, ini di bawah dari target nasional, ini akan terus menjadi menurun, dan Kota Bekasi berharap stunting ini sudah semakin kecil dan bahkan insya Allah tidak akan ditemukan lagi. Dan tentunya Kota Bekasi kerjasama antara para kader, pemerintah yang dilanjutkan oleh kader posyandu dan peran serta masyarakat, terutama kaum ibu, ini juga menjadi peranan penting agar program stunting dan keluarga berencana ini sukses di Kota Bekasi.
terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Weni, anggota DPR RI dari fraksi Golkar, Komisi 9, mengatasnamakan para kader Posyandu dan juga seluruh masyarakat, khususnya Bojong Rawalumbu dan Kecamatan Rawalumbu. Semoga sosialisasi stunting ini bermanfaat dan tentunya juga menjadi amal kebaikan.